Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Apa kabar? Semoga semua dalam perlindungan Tuhan. Mari kita akan dengar firman Tuhan di pagi hari ini. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami boleh merasakan bahwa kehadiran-Mu nyata dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, bertatalah Engkau di dalam hati kami, sehingga kami boleh membuka lembaran baru di pagi hari ini turut dengan kehendak Tuhan dan akan menutup di malam hari nanti. Tuhan juga berjalan di dalam kehendak Tuhan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami yang mengalami kelemahan fisik karena sakit penyakit. Tuhanlah yang memberikan kesembuhan buat mereka. Tuhan memberikan kesabaran untuk mereka menjalani proses pengobatan hingga sembuh Tuhan. Kami juga berdoa buat rekan-rekan kami yang mengalami pergumulan kehidupan sehari-hari karena ekonomi, percecokan karena beda pendapat dengan sesama. Kiranya Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang memberikan hikmat, marifat, dan kekuatan dalam menjalani proses semuanya ini. Terima kasih Tuhan. Menyerahkan doa yang sejauh dari sempurna di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Neraka itu nyata. Itu judul kita pada pagi hari ini, dan landasan firman Tuhan diambil dari Matius 25 ayat 30. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semua. Matius 25 ayat 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Matius 25 ayat 30. Kita akan baca lagi Ibrani 4 ayat 7. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari itu, ketika ia telah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebuah papan reklame milik Shell mencantumkan tulisan "You can be sure of Shell", bertujuan meyakinkan bahwa pemakai bahan bakar milik Shell pasti akan merasa nyaman menggunakan kendaraannya. Suatu malam terjadi suatu kecelakaan di mana huruf S di depan kata Shell meluncur jatuh dari papan reklame itu. Kini slogan iklan itu menjadi "You can be sure of hell". Neraka, engkau harus tahu bahwa neraka itu nyata. Neraka bukanlah sebuah berita bohong atau kabar burung, Bapak Ibu. Alkitab jelas menyatakan keberadaan dengan tulisan dengan menggambarkan kengerian di dalam neraka. Ada ratap tangis, ada kertak gigi, ada api yang menyala-nyala dan siksaan yang tidak pernah berhenti, bahkan untuk selama-lamanya. Itu tertulis di dalam Alkitab. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Matius 8 ayat 12. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu tetapi dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Markus 9 ayat 43. Jadi Bapak Ibu, kegelapan, kemudian di sana terdapat ratapan dan ada kertak gigi, ketakutan. Tuhan menyediakan neraka bagi mereka yang tidak percaya dan tidak taat kepada firman-Nya. Bagi orang-orang yang mengeraskan hatinya di dalam kehidupan ini. Sedangkan surga menjadi tempat bagi orang yang percaya dan taat dan tidak mengeraskan hatinya di dalam dunia yang sementara ini. Dengarkanlah Tuhan yang mengetuk pintu hatimu. Sering kali Tuhan mengetuk hatimu, tetapi engkau mengeraskan hati. Saat ini lembutkanlah hatimu dan jangan menunda lagi untuk menerima Dia benar-benar sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Baik melalui tindakanmu, baik melalui sikap pikiranmu,
baik dalam segala hal. Dia sebagai juru selamat karena kita tidak pernah tahu apakah esok kita masih bernapas atau besok kita sudah berhenti atau kita masih memiliki kesempatan untuk mengambil keputusan maha penting ini. Bapak Ibu, jika engkau sekarang mendengarkan firman ini bukan kebetulan. Firman ini mengingatkan kita bahwa neraka itu nyata. Bahwa penghukuman itu ada disediakan Tuhan bagi orang-orang yang mengeraskan hatinya. Bagi orang-orang yang tidak percaya dan tidak taat kepadanya. Untuk itu, jangan seperti orang kaya dalam cerita firman Tuhan, Lazarus dan orang kaya, di mana orang kaya itu mengalami penyesalan dan ingin kembali mengingatkan saudara-saudaranya untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak benar, untuk tidak mengeraskan hatinya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tetapi firman Tuhan mengatakan sudah ada firman Tuhan bagi mereka. Hal itu cukup untuk mengingatkan mereka. Jika mereka mengeraskan hati, maka bagian mereka ada dalam neraka. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini setelah aku mendengar panggilan-Mu, aku mau menjawabnya. Aku mau Engkau menyelamatkan hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu aku berdoa. Amin. Gunakanlah kesempatan yang masih ada dalam kehidupan ini untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk menjadi representatif Allah dalam kehidupan ini. Engkau akan merasakan sukacita, engkau akan merasakan damai sejahtera, jauh dari kekecewaan, jauh dari iri hati, jauh dari kesengsaraan, karena damai Allah telah diberikan kepadamu. Dan nantikanlah damai surgawi yang akan Tuhan berikan bagi orang-orang yang tetap setia di jalannya. Kekerasan hati memimpin kepada kengerian di neraka. Kelemah lembutan mengiring kita ke surga kelak. Haleluya, puji Tuhan. Selamat berkarya Bapak Ibu dimanapun Anda berkarya. Tuhan memberkati. Amin.